Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu dengan tema pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Capricorn di bulan Februari 2023. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Capricorn. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Capricorn ya. Ambil yang baik, buang yang buruk, jangan jadikan ini patokan, tetap serahkan semua pada yang maha kuasa. Oke, gak lama-lama langsung kita mulai ya. Pesan malaikat pelindung untuk zodiak Capricorn bulan Februari 2023. Aku akan langsung mengambil beberapa buah kartu ya. Ada Sun, ada Druid, ada Hunter, ada Mirror Guardian, ada Broken Arrow, ada Star Ancestor, ada Lady. Ya, Capri, malaikat pelindung kamu ingin menyampaikan bahwa ketika kamu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kamu, termasuk mengambil keputusan, jangan terburu-buru ya. Sabar, teliti lebih dulu segala sesuatunya, apakah hal tersebut benar-benar baik, apakah hal tersebut benar-benar sesuai dengan jalannya kamu atau tidak ya. Karena ketika kamu terburu-buru, ada sesuatu hal yang biasanya disebut nafsu atau ego itu lebih berperan biasanya, dan itu yang pada umumnya juga bisa membuat segala sesuatu yang kamu tetapkan ya, baik itu keputusan ataupun tujuan, itu menjadi tidak baik atau tidak sesuai dengan diri kamu ya. Di sini juga hilangkan segala ketakutan yang ada dalam diri kamu ya, karena memang tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dalam kehidupan kamu, bahwa segala sesuatunya itu jika memang sesuai dengan jalan kamu, itu akan datang dalam kehidupan kamu ya. Mungkin kamu memiliki ketakutan terhadap masa depan kamu, bagaimana dengan kondisi kamu yang saat ini. Sebenarnya kamu tidak perlu menakutkan itu, kamu hanya perlu untuk berusaha ya, seperti itu. Dengan kamu berusaha ya, ketika kamu menemui masalah pun berarti kan dalam masalah itu ada sesuatu yang bisa kamu pelajari ya, ada hal positif yang bisa kamu ambil dari setiap perjalanan kamu, intinya seperti itu. Lalu mungkin kamu butuh healing ya. Butuh healing itu supaya kamu itu bisa untuk introspeksi diri lah gitu kan. Memahami kondisi atau keadaan diri kamu sendiri yang selama ini mungkin banyak kebingungan ya dalam diri kamu, atau menyebabkan diri kamu itu tidak dapat mendengarkan gitu ya, isi hati atau suara hati kamu atau intuisi kamu bahkan ya. Jadi sedangkan ya kamu harus mengikuti suara hati kamu gitu, isi hati kamu, intuisi kamu, karena itu adalah salah satu petunjuk untuk diri kamu dalam menjalani kehidupan ya. Ketika kamu memang mungkin penuh ya, jiwa kamu itu penuh dengan hal-hal yang memang mungkin tidak perlu untuk kehidupan kamu dan tidak seharusnya ada dalam kehidupan kamu ya. Tapi mungkin itu adalah sebuah proses ya gitu, proses pendewasaan kamu, hanya saja kamu yang salah menangkap
ya, atau kamu yang salah mempersepsi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu, sehingga keputusan yang kamu ambil ataupun hasilnya itu tidak seperti itu atau menyimpang jauh dari apa yang seharusnya kamu dapatkan gitu. Dan ketika kamu gagal memproses itu gitu, maka kejadian itu akan terus berulang dalam kehidupan kamu, mungkin dalam suatu kejadian yang berbeda ya. Selama kamu belum mendapatkan kuncinya atau hal positif atau pelajaran yang harus kamu ambil dari sana, itu akan terus berulang. Apalagi ketika kamu mengulang itu dan kamu down lagi. Ketika itu berulang dan kamu down lagi. Seperti itu gitu ya. Itu kapan selesainya? Intinya adalah cara mudah untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah mengambil pelajaran atau mengambil makna dari suatu hal. Karena apa? Itu adalah bekal perjalanan ke depannya. Begitu ya. Kalau itu tidak bisa kamu ambil, bagaimana kehidupan kamu ke depan akan berjalan. Nah, ketika kamu memang sudah bisa mengikuti isi hati kamu, intuisi kamu akan merasakan kedamaian bahkan di sana. Gitu. Jadi ketika kamu menghadapi apapun juga, ya udah kamu santai aja gitu. Tidak ada yang memang perlu kamu takutkan lagi gitu ya. Dan ketika memang kamu sudah mencapai sebuah kedamaian ya, pikiran, hati, dan jiwa kamu gitu, maka ya kamu akan merasa bahagia gitu loh, dan akan mencapai sebuah kesuksesan dalam kehidupan kamu. Ketika kamu memang masih ruwet ya, pikiran kamu tuh masih berantakan ini itu gitu kan, dengan perasaan yang juga berantakan, bagaimana sebuah kesuksesan akan menghampiri kamu, bagaimana kebahagiaan akan menghampiri kamu. Sedangkan kebahagiaan itu kan diri sendiri ya gitu yang menciptakan gitu. Dari apa? Dari hasil atau proses penerimaan diri atau penerimaan segala sesuatu yang terjadi pada diri yang memang sudah menjadi jalannya. Ini adalah proses pendewasaan kamu sebenarnya gitu kan. Dan ya ketika kamu memang sudah bisa melalui ini semua ya di bulan Februari ini, ya welcome to happiness tadi, seperti itu ya. Oke, kita buka kartu berikutnya. Pesan malaikat pelindung untuk Capricorn di bulan Februari 2023. Ada Spirit Weaver, The Ancients, Foresters, Wild Winds, Soulless, Arise, ada Sacrifice ya. Oke, Capri, sebenarnya dalam hidup itu kita butuh adanya pengorbanan ya. Tapi pengorbanan itu tidak hanya sebatas pengorbanan saja sebenarnya. Karena apa? Karena memang di balik pengorbanan kita itu ada sesuatu yang memang dapat kita ambil pelajarannya ya. Ketika kamu merasa kamu berkorban untuk sesuatu, berarti kan mungkin ya gitu, itu adalah sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan kamu, makanya kamu sebut berkorban atau pengorbanan seperti itu. Yang notabene sebenarnya kan tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang benar-benar gratis ya. Ada bayaran untuk setiap halnya gitu. Termasuk ketika kamu ingin naik kelas, naik tingkat, atau mendapatkan sesuatu kebaikan ya dalam kehidupan kamu, kan ada yang namanya perjuangan. Sebenarnya perjuangan itu bukan pengorbanan ya, atau kamu terpaksa seolah-olah terpaksa berkorban, tidak gitu.
Ketika kamu bisa mengambil hal positif dari sana gitu kan, sebenarnya ya itu akan menjadi sebuah kebaikan kok gitu. Itu akan menjadi bekal kehidupan kamu ke depannya nanti kok ya. Dan nampaknya di sini ya kamu itu sedang posisinya sedang terombang-ambing ya gitu. Jadi memang kamu merasa lagi nggak tahu nih gitu kan, aku mau berbuat apa dalam kehidupan aku. Mungkin ya kamu frustrasi gitu, stres berat, atau mungkin ada yang depresi gitu ya, yang kamu alami gitu akibat dari perjalanan kehidupan kamu yang notabene tidak seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena tadi ada kesalahan kamu mempersepsi yang notabene sebenarnya adalah harus ada pelajaran yang kamu ambil, tapi malah jadinya kamu down gitu loh. Jadi kamu hanya melihat segala sesuatu itu dari apa yang tampak gitu ya. Kamu tidak bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang berbeda atau apa yang tersimpan di balik semuanya gitu. Jadi lebih baik kamu berusaha untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu itu dan mengambil maknanya atau melihat apa yang ada di baliknya. Seperti itu ya. Karena tidak semua apa yang terjadi pada kehidupan kita ini memang seperti apa yang terlihat. Misalnya kita pernah melakukan kesalahan nih gitu. Kita pernah menendang kucing gitu ya. Contohnya. Nah, ketika memang ada suatu masa, aduh kaki kita nih tersandung gitu kan, ya udah sakit berdarah gitu kan, ya jadi jelek nih, jadi apa ya, jadi kamu hanya fokus di sananya aja gitu, dan kamu melupakan bahwa oh iya ya gitu kan, aku kan pernah menendang kucing, mungkin ini adalah sebagai balasan lah ya, sebagai karma lah ya gitu, aku menyakiti makhluk seperti itu ya. Jadi kalau kamu menyadari bahwa ya itu adalah sebuah memang karma yang memang harus kamu jalani gitu ya, ya kamu tidak akan sibuk bagaimana dan sebagainya macam, ya sudah kamu akan menerima itu gitu, bahwa ini adalah karmaku, aku selesaikan untuk kehidupanku yang jauh lebih baik. Seperti itu kurang lebih ya Kapri. Jadi banyak sekali kesedihan-kesedihan dalam diri kamu ya gitu, dan kamu tidak tahu harus berbuat apa gitu kan. Kamu terombang-ambing ke sana kemari yang notabene memang tidak seharusnya itu kamu seperti itu ya. Tidak ada salahnya juga kamu mencoba untuk mendengarkan ya. Itu mendengarkan itu tidak hanya melulu dari orang-orang yang kamu percaya ya gitu. Bisa jadi juga mendengarkan isi hati dan intuisi kamu ya gitu, dan membaca tanda-tanda dari semesta seperti itu untuk apa? Sebagai bekal perjalanan kamu ke depan ya. Kamu tenang saja bahwa memang ini adalah sebuah proses ya untuk menjadikan kamu jauh lebih baik lagi ya, spiritual kamu itu lebih meningkat lagi begitu. Jadi kepercayaan kamu terhadap kuasa Tuhan dan sebagainya macamnya itu lebih berkembang lagi gitu. Tidak hanya mengandalkan kemampuan diri kamu saja gitu kan. Ketika memang kamu hanya mengandalkan diri kamu saja dan kamu berhasil, maka nanti itu tidak menutup kemungkinan kamu akan menjadi sombong ya. Ketika kamu sombong, ya kamu akan mengecilkan segala sesuatu atau di sekitar kamu gitu kan, yang memang tidak semestinya itu menjadi bagian dari diri kamu, sebuah sifat yang sombong tersebut ya. Ini adalah sebuah proses dari kamu menuju ke arah yang jauh lebih baik lagi lah dalam bidang apapun ya gitu, baik jiwa kamu gitu kan, mental ya, pikiran kamu lebih dewasa ya, keuangan kamu yang menjadi jauh lebih baik atau apapun lah itu. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini gitu, kamu jangan jadi down, karena itu semua sebenarnya sebuah proses ya untuk diri kamu, menjadikan kamu itu jauh lebih baik lagi dan mendapatkan sebuah keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Oke ya, kartu berikutnya.
Sun Malaikat Pelindung Capricorn di bulan Februari 2023 ya. Impossible things. Law is not justice. Curiouser and curiouser. Forget who you are. Uncertainty. Ya. Jadi posisi kamu sekarang ya itu dalam posisi yang memang tidak jelas dan kamu membutuhkan sebuah kejelasan dalam kehidupan kamu. Tapi ketika kamu ingin mencari sebuah kejelasan itu akan menjadi sebuah hal yang tidak jelas ya jika diri kamu saja masih tertutup atau masih berputar-putar pada lingkaran yang memang mungkin tadi ya kekecewaan kamu, dendam gitu kan, amarah dan sebagainya macamnya. Dan kamu itu harus percaya diri gitu bahwa memang segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin selama kamu jalankan ya. Mungkin kamu selama ini ada proses yang namanya overthinking ya gitu. Jadi ketika kamu belum melakukan sesuatu, kamu mikirnya kejauhan, mikirnya kemana-mana nih, aduh ini gimana ya, ini gimana, nanti begini gimana, ini begini gimana gitu. Itu sebenarnya hal yang tidak perlu ya. Karena segala sesuatu itu menjadi mungkin ketika kamu jalankan. Apabila pun kamu menemukan kesulitan, ya berarti itu adalah sebuah proses pembelajaran kamu untuk menjadi jauh lebih baik. Bagaimana mencari problem solvingnya, gitu kan, mengasah kreativitas kamu, mencari jalan keluar dan sebagainya macamnya. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi gitu. Ketika kamu melakukan dan kamu fokus gitu kan, lalu kamu bisa menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan baik, termasuk mengatasi permasalahan yang ada ketika kamu menjalani sesuatu gitu. Itu mungkin saja sebuah hasil yang sangat baik ya untuk kehidupan kamu. Nampaknya di sini kamu merasa ada sebuah ketidakadilan dalam kehidupan kamu atas segala sesuatu yang memang pernah kamu jalani ya. Kamu berusaha untuk menjalani segala sesuatunya itu sebaik mungkin selama ini, tapi hasil yang kamu dapatkan adalah tidak sesuai ya dengan keinginan atau memang tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan ya. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah hal yang terbaik untuk kamu dan untuk kehidupan kamu sebagai jalan kamu sendiri gitu ya. Mungkin ya selama ini kamu melakukan segala sesuatu, bekerja dengan baik nih gitu, mengabdi dengan baik pada sebuah perusahaan atau berlaku baik pada semua orang, tapi kok kamu diperlakukan tidak baik terus ya gitu. Nah cobalah untuk mencari tahu ya gitu, titik salah diri kamu itu di mana. Bukan mencari titik salah orang lain ya, karena memang kita tidak bisa mengontrol orang lain kan. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Termasuk ketika memang ada sesuatu yang terjadi, mungkin penyebabnya itu adalah orang lain. Tapi itu tidak akan menjadi bagian diri, tidak akan berefek negatif atau buruk ke diri kalau memang diri sendiri yang tidak membuka diri untuk merasakan itu gitu ya, untuk merasakan misalnya kecewa nih, marah gitu kan terhadap perlakuan orang lain, sedih gitu kan, menjadi down gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kamu sendiri. Mencobalah untuk mencari tahu segala sesuatunya terlebih dahulu ya gitu. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan dalam kehidupan kamu. Itu sabar ya. Ketika kamu sudah mencari tahu segala sesuatunya gitu kan, dan memang mana yang tepat, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah gitu kan, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Dan ketika kamu sudah menetapkan tujuan ya,
itu hasilnya akan jauh lebih baik ya, ketika daripada kamu itu, mengambil keputusan gitu, menetapkan tujuan gitu, tapi kamu tidak mencari tahu dulu nih gitu kan positif negatifnya. Misalnya kira-kira nih hal apa nih yang akan menghalangi dan sebagainya macamnya gitu, itu bukan sesuatu hal yang harusnya menjadi ketakutan kamu ya, tapi lebih ke arah kamu harus mencari way out-nya atau jalan keluarnya tuh gimana sih ketika kamu menghadapi suatu masalah nantinya. Problem solving-nya lah ya. Ini yang terakhir adalah jadi kamu harus mengenal diri kamu sendiri terlebih dahulu ya. Tapi bukan berarti kamu mengerjakan segala sesuatunya itu atas keinginan sendiri atau semau-maunya sendiri, tidak seperti itu ya. Jadi kamu juga harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita ini sudah ada yang mengatur gitu. Ketika itu memang menjadi jalan kamu, maka semuanya akan dipermudah atau akan ada kemudahan sekalipun kamu mengalami hambatan ya. Ketika itu memang bukan jalan kamu gitu, iya sudah cepat putar balik seperti itu. Dan ketika kamu memang mencapai sebuah kesuksesan, ingatlah bahwa memang tidak hanya diri kamu kok gitu lah yang berjuang di sana gitu. Jadi ada rahmat dari Sang Maha Kuasa gitu kan, bantuan dari sekitar kamu gitu kan, dari semesta juga, bahkan mungkin dari malaikat pelindung kamu sendiri seperti itu ya. Dan jangan lupa berterima kasih dan hindari sebisa mungkin kesombongan yang ada dalam diri kamu atas kesuksesan atau keberhasilan kamu. Ya, seperti itu dulu pesan malaikat pelindung untuk kamu Capricorn ya di bulan Februari 2023. Untuk teman-teman yang lain apabila memiliki pertanyaan boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum maka aku akan pilih salah satu lalu aku buatkan videonya dan aku upload. Apabila pertanyaannya bersifat khusus maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar atau kamu bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat, dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.